Kasus penemuan dua jenazah terkubur di Kebun Alpukat, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, kini memasuki babak baru. Setelah sempat ditangani Polres Singkawang, penyelidikan kasus ini resmi diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Raja Toga Paruhum membenarkan bahwa saat ini sudah ada satu orang terduga pelaku yang berhasil diamankan. Informasi terkait peristiwa ini saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pontianak, rekan Widat Ardina. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima Anggi dan Tribunas, selamat siang. Warga Kelurahan Sejangkung, Kecamatan Singkawang Selatan digegerkan dengan penemuan sosok dua mayat laki-laki yang terkubur di sebuah kebun alpukat milik warga pada Sabtu 13 September 2025 siang. Peristiwa ini bermula dari pencarian warga terhadap anggota keluarga yang dilaporkan hilang sejak beberapa hari terakhir. Warga Kelurahan Sanggau Kulor yang ikut mencari kemudian mencurigai adanya gundukan sampah rumput dan batu di area kebun tersebut, dan kemudian saat digali mereka terkejut mendapati tubuh korban yang sudah tidak bernyawa, lengkap dengan pakaian dan sarung pisau yang dikenali milik korban. Identitas korban diketahui berinisial EA, 23 tahun, warga Jalan Nunga, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Selain itu ada pula korban lain berinisial H, 32 tahun, warga Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Keduanya diketahui berprofesi sebagai petani dan telah dilaporkan hilang sejak Rabu 10 September 2025. Pihak keluarga juga sempat membuat laporan orang hilang ke Polres Singkawang pada Kamis 11 September 2025. Setelah laporan penemuan mayat diterima, personel Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Selatan segera mendatangi lokasi. Penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban dan kemudian adanya tindak pidana di balik peristiwa tersebut. Kemudian Tribunas Wali Kota Singkawang C. Cumi juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas peristiwa penemuan dua mayat pria di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan beberapa hari lalu. Sejak awal kejadian, Forkopimda Singkawang termasuk Kalpores dan DIM serta Ketua DAD Singkawang turut mendampingi keluarga korban. Mereka hadir mulai dari rumah duka, mengikuti ibadah hingga mengawal jenazah dari rumah sakit hingga ke pemakaman. Dalam musyawarah adat tersebut disepakati sejumlah poin penyelesaian yang harus dipenuhi pihak pelaku maupun pemilik kebun ataupun pemilik lahan ya Tribunas. Namun proses hukum tetap diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Selain itu, Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto juga menegaskan bahwa perkembangan penanganan kasus penemuan dua mayat di wilayah Singkawang ini juga sudah dilakukan penyelidikan. Kemudian kata AKP Dodi memastikan penyidikan telah menetapkan satu orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Ia menambahkan hasil otopsi menjadi salah satu dasar penyidikan dalam menetapkan status tersangka. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian korban adalah trauma akibat sengatan listrik yang mengganggu fungsi jantung tanpa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik maupun benda tumpul. Adapun kondisi mayat yang sudah membusuk 3 hingga 4 hari setelah ditemukan menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Itu bukan akibat kekerasan melainkan proses pembusukan, kata AKP Dodi. Kemudian Tribunas Kalpores juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh kabar ataupun opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketenangan di Kota Singkawang. Saat ini penanganan perkara tersebut sudah resmi dilimpahkan ke Polda Kalimantan Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian terima laporannya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Widat Ardina, jurnalis Tribun Pontianak. Selamat kembali beraktivitas. Maka hari ini yang ingin saya sampaikan adalah di mana di Facebook itu disampaikan ini sudah damai dan sebagainya. Saya pikir itu kan bukan rananya.
Ya, saya harapkan kita semua, ayo seluruh masyarakat Kota Singkawang jangan buat statement-statement sendiri. Ya, statement yang siapa yang berwenang untuk buat statement, dia harus buat statement untuk menyejukkan Kota Singkawang, untuk menyejukkan masyarakat Kota Singkawang dan menyejukkan masyarakat Kalimantan Barat. Jadi jangan ada lagi yang berstatement-statement yang bisa membuat jadi kacau dan membuat bias. Ya, saya minta sekali lagi, ya kalau memang perlu tahu kronologis hukum sepertinya berapa pelaku dan sebagainya, bisa tanya langsung kepada Bapak Kapolres, karena yang menangani kasus ini adalah Bapak Kapolres, dan kita tahu itu sudah dilakukan otopsi. Nah, nanti hasil otopsi dan pelaku siapa itu ada di Kapolres, bukan di ranahnya masing-masing orang yang tidak tahu secara persis. Maka dari itu sekali lagi saya harapkan kepada kita semua, kembali lagi kita ikutin apa yang sudah kita lakukan, di mana masyarakat sudah bisa bersama-sama mengetahui bahwa masalah ini sudah diselesaikan, ya, diselesaikan bersama, baik kami Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, dan juga pemuka-pemuka agama. Maka dari itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Dim, ya, Bapak Stefanus yang sudah bersama-sama kita, terus camat, lurah, tokoh adat dan lainnya yang sudah. Polres Singkawang menegaskan perkembangan penanganan kasus penemuan 2 mayat pria di wilayah Kota Singkawang. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto memastikan penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Adapun tersangka berperan memasang kawat listrik yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara hasil otopsi menjadi salah satu dasar penyidik dalam menetapkan status tersangka. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian korban adalah trauma akibat sengatan listrik yang mengganggu fungsi jantung tanpa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik maupun benda tumpul. Adapun kondisi mayat saat ditemukan telah membusuk. Kedua korban sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 10 September dan dilaporkan resmi diajukan ke Polres Singkawang pada Kamis 11 September. Warga yang ikut mencari mencurigai adanya gundukan rumput dan batu di kebun alpukat, dan setelah digali ditemukan jasad kedua korban. Adapun kedua korban diketahui berinisial EA dan H, sama-sama warga Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Korban dikenal sebagai petani muda di wilayah Singkawang Timur. Saat jasad korban ditemukan, pakaian dan sarung pisau yang dikenali milik korban juga ada di lokasi. Sementara itu, secara terpisah, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang, Stefanus, menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu simpang siur terkait kasus penemuan mayat di Singkawang Selatan tersebut. Ia menegaskan berdasarkan koordinasi dengan Polres Singkawang, hingga saat ini baru 1 orang yang diamankan dan tengah menjalani proses hukum di Polda Kalimantan Barat. Kepolisian Resort Singkawang menyikapi terkait masalah penemuan mayat yang dimana ditemukan 2 mayat yang diduga dibunuh oleh seseorang. Jadi kami dari kepolisian telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, di mana dari hasil penyelidikan telah ditetapkan status tersangka terhadap 1 orang atas nama Akio, yang dimana perannya adalah telah memasang kawat bertegangan atau kawat listrik. Jadi dari hasil pemeriksaan kami sudah terdukung juga dari hasil otopsi berupa per, yang dimana hasil itu menjadi pegangan daripada penyidik untuk penetapan status daripada Akyong itu sendiri. Kalau terkait dengan hasil visumnya Pak, mungkin boleh di-spill sedikit Pak. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi, penyebab daripada kematian adalah trauma tegangan listrik yang mengganggu jantung. Dari tidak ada upaya-upaya kekerasan maupun benda tumpul seperti itu, jadi trauma listrik. Pak, sedikit imbau kepada masyarakat Pak yang menyatakan ada beberapa bilang ada dari luka memar apa, imbauan Pak. Baik, terkait masalah suara-suara di masyarakat, memang pada saat penemuan mayat kurang lebih
sudah 3-4 hari ya ditemukan. Jadi pada saat 3-4 hari itu merupakan proses pembusukan. Jadi kita tidak bisa menilai mayat ditemukan dengan keadaan hancur itu apakah karena benda tumpul akibat kekerasan ataupun tindakan yang lain. Tetapi otopsi inilah akan menjadi pegangan, di mana hasil dari otopsi sendiri menyatakan hasilnya trauma listrik. Jadi kalau penyampaian di luar atau informasi yang kami terima di lapangan, di wilayah dari masyarakat menyatakan ada upaya kekerasan, di situ sudah terbantahkan dengan hasil otopsi. Jadi kami mengimbau untuk tetap tenang, jangan percaya dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Supaya kita semua di Kota Singkawang ini tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Kami berterima kasih kepada masyarakat Kota Singkawang dalam penanganan perkara ini, mempercayakan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Barat, karena penanganannya sudah dilimpahkan ke Polda Kalimantan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.